Pesta pernikahan dan pemakaman memerlukan registrasi, pemerintah PKC setempat menemukan banyak cara untuk mengendalikan pengeluaran publik. Di Chongqing, peraturan terbaru, pernikahan dan pemakaman sekarang diharuskan untuk didaftarkan di kantor komunitas lokal 5 hingga 10 hari sebelumnya. Sementara pertemuan sosial yang tidak penting lainnya dilarang untuk mengekang perilaku sosial yang negatif. Penegakan peraturan ini melibatkan berbagai instansi, termasuk polisi dan pemadam kebakaran, dengan alasan kesehatan masyarakat karena risiko penyakit menular pada acara-acara besar. Peraturan ini telah memicu kritik yang meluas. Sebuah editorial di Beijing News telah mengecam komite-komite komunitas karena telah melampaui batas wewenang mereka, menyoroti bahwa perubahan mereka dari rekomendasi menjadi pendaftaran wajib merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Komite-komite ini bersifat otonom dan tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk menegakkan aturan-aturan seperti itu, karena tidak ada hukum yang melarang pertemuan publik, sehingga mandat-mandat ini secara hukum dipertanyakan. Sementara itu, Singtao Daily di Hong Kong melaporkan bahwa di saat ekonomi China daratan melemah dan belanja konsumen rendah, pemerintah berusaha keras untuk menstimulasi belanja, termasuk mengeluarkan voucher konsumsi. Namun, beberapa otoritas lokal secara tidak rasional menghentikan orang-orang untuk membelanjakan uang mereka sendiri. Netizen secara terbuka mengolok-olok pembatasan ini. Sekarang mereka mengatur makanan kita, apa selanjutnya? Bernapas, haruskah kita membuat laporan sebelum tidur? Seorang pejabat kecil ingin mendikte hidup kita. Partai Komunis bahkan ingin mengendalikan mimpi kita. Menanggapi reaksi yang meluas, para pejabat di distrik Nanchuan, Chongqing, dengan cepat menarik kembali arahan tersebut, mengakui bahwa beberapa kantor komunitas salah menerapkan kebijakan tersebut, yang mengakibatkan pendekatan yang terlalu sederhana dan menyeluruh. Insiden Chongqing hanyalah salah satu contoh dari praktik lama PKC dalam mempertahankan kontrol ketat terhadap warganya. Sebagai contoh, sebelum festival Qingming baru-baru ini, pihak berwenang di Nantong, Jiangsu, melarang produksi dan penjualan, tetapi tidak untuk menggunakan barang-barang pemakaman tradisional, yang memicu perdebatan untuk mengakhiri tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Penegakan hukum yang selektif ini dipandang sebagai manipulasi bahasa yang taktis. Selain itu, pemerintah China mempekerjakan tim manajemen pertanian untuk menegakkan berbagai peraturan di daerah pedesaan, mulai dari manajemen ternak hingga cara mengeringkan pakaian. Upaya untuk menegakkan larangan membakar jerami di timur laut terbukti tidak efektif dan mahal, karena para petani mengabaikan larangan tersebut, dan melanjutkan praktik tradisional mereka di malam hari, sehingga membuang banyak dana. Di daerah pedesaan, upaya penduduk desa untuk terlibat dalam peternakan babi digagalkan oleh pemerintah setempat dengan alasan lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi pedesaan, hal ini menunjukkan adanya kontrol yang berlebihan terhadap kehidupan pedesaan. Lanskap demografis di pedesaan China sedang berubah, dengan migrasi penduduk usia kerja yang lebih muda ke daerah perkotaan, meninggalkan demografi yang didominasi oleh orang tua dan muda. Pergeseran ini, yang diperburuk oleh kebijakan satu anak, telah mengakibatkan ketidakseimbangan gender yang signifikan, sehingga menyulitkan banyak pria muda untuk menemukan pasangan. Meskipun beberapa pejabat PKC mungkin memiliki banyak pasangan, masalah penurunan angka pernikahan dan kelahiran ditanggapi dengan serius karena hal ini mempengaruhi metrik tata kelola pemerintahan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah membuat pojok perjodohan untuk memfasilitasi hubungan, didukung oleh pemeriksaan yang ketat dan dukungan pemerintah. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender yang parah dan masalah demografi yang lebih luas yang berasal dari kebijakan pengendalian populasi yang ketat selama beberapa dekade.